Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Murdani, berasal dari Man Satu Birin. Saya akan mencoba membuat video pembelajaran untuk keperluan UKIN. Saya sebagai salah satu mahasiswa PPG 2025. Saya akan mengajar mata pelajaran fikih tentang wakaf. NIM saya 240220200027. Mari kita saksikan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan hari ini? Alhamdulillah sehat. Masih semangat? Semangat. Alhamdulillah. Walaupun jam ketiga, alhamdulillah kalian masih sehat dan semangat. Baiklah, sebelum kita lanjut ke materi, maka Bapak ingin melihat kehadiran kalian. Bangku penuh ya? Ada yang tidak hadir? Alhamdulillah. Berarti siswa-siswi yang rajin. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang wakaf, ya. Jadi kita akan belajar tentang wakaf. Sebelum kita belajar tentang wakaf, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Masih ingat? Nah, tentang apa? Sedekah. Ada yang masih ingat apa itu sedekah? Masih, Pak. Coba. Sedekah adalah sukarela yang diberikan kepada pemberian sukarela yang diberikan kepada orang yang membutuhkan dengan tanpa mengharapkan imbalan atau pujian. Benar? Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang wakaf. Diharapkan nanti setelah kalian belajar tentang wakaf,
kalian dapat mengerti pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun wakaf, syarat wakaf, hikmah dan manfaat wakaf, serta contoh-contoh praktek wakaf di dalam masyarakat. Mari kita perhatikan. Ini gambar apa? Sekolah. Buat apa sekolah? Menjadi ilmu. Ini gambar apa? Rumah sakit. Untuk Berobat. ini gambar apa? Masjid. Untuk menjual. Ibadah. Beribadah. Ini gambar apa? Pesantren. Tempat menuntut Ilmu. agama. Ini gambar apa? Jalan. Jalan kecil. Raya. Tahu nggak fungsi jalan raya buat apa? Tahu. Tempat transportasi. Transportasi. Kalau tidak ada jalan, kita tidak bisa mencapai tempat-tempat yang kita ingin. Ya. Kira-kira yang telah kita tampilkan tadi itu tempat pribadi atau tempat umum? Tempat umum. Kenapa dikatakan tempat umum? Bagus, karena jangan tidur dulu. Karena digunakan oleh umum orang, ya kan, bukan tempat pribadi. Nah, ini semua contoh-contoh yang bisa wakaf yang terjadi dalam masyarakat. Ada yang pernah wakaf di sini? Ada di antara kalian yang pernah wakaf? Pernah, bagus sekali. Wakaf apa? Wakaf untuk masjid, untuk pesantren? Wakaf majmuk untuk pesantren. Wakaf majmuk pesantren. Ada di sini yang wakaf Quran? Ada. Alhamdulillah. Semoga kita nanti semua bisa menjadi ahli wakaf. Kenapa? Wakaf itu penting nggak? Penting. Wakaf itu penting. Apa kepentingan wakaf? Ada yang tahu? Wakaf itu katanya tadi penting. Apa kepentingan wakaf? Kan ada ayat yang mengatakan bahwa apabila meninggal salah seorang, tidak mata, mendengar kan? Apabila seorang meninggal, maka untunglah segala amalannya, kecuali 3 perkara. Yang pertama apa? Pertama, kedua, ketiga, sedekah jariah. Kan? Sedekah jariah itu sedekah yang bisa mengalir pahalanya terus menerus. Walaupun kita sudah berada di dalam tanah, tetapi imbalan ataupun pahala dari yang kita lakukan terus menerus mengalir hingga kiamat. Salah satunya adalah dengan cara wakaf. Salah satunya adalah wakaf. Wakaf adalah salah satu investasi akhirat. Bayangkan dengan kita wakaf jadi bisa dibangun rumah sakit, ya kan? Banyak sekali orang bisa berobat. Agar lebih mudah kita bagikan kelompok, ya. Berarti kita bagikan 4 kelompok berdasarkan deretnya masing-masing. Silakan mengatur kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan diadu meja dan kursi sesuai kelompok yang telah kita berikan tadi. Jadi untuk melanjutkan ke memperdalam informasi tentang wakaf, Bapak akan membagikan materi tentang wakaf. Tolong letakkan HP-nya di meja, karena ini bisa kita cari lewat media, lewat buku referensi, dan bisa juga lewat bahan bacaan yang disediakan. Sudah ada? Baiklah, kita akan berikan materi yang
boleh di buku, boleh di makalah yang telah Bapak berikan. Ini kelompok 1 akan mencari informasi tentang syarat mauquf alaih. Kelompok 2 tentang hikmah wakaf. Kelompok 3 tentang rukun wakaf. Kelompok 4 tentang dasar-dasar ataupun hukum dasar di syariat wakaf ya. Paham jelas? Jelas. Berarti kelompok 1 tadi apa? Syarat mauquf alaih. Cari bahan, cari informasi tentang mauquf alaih sebanyak-banyaknya. Yang kedua, kelompok 2 tentang hikmah wakaf. Boleh buka HP, boleh buka buku sekolah, buku bacaan. Kelompok 3 tadi tentang apa? Rukun wakaf. Kelompok 4 tentang apa? Dasar-dasar hukum wakaf. Ya, silakan dikerjakan. Nanti setelah kalian kerjakan, akan kalian presentasikan mewakili kelompok di depan kelas ya. Ada yang belum paham ya? Jelas ya? Ada yang sudah siap? Ada yang sudah siap tampil untuk presentasi? Ada. Kelompok 3, kelompok 1 sudah siap? Ya. Kelompok 2 sudah siap? Sudah siap. Kelompok 3 sudah. Kelompok 4 sudah juga ya. Memang kalian siswa-siswa yang pintar dan rajin ya. Untuk kesempatan pertama kita minta dari kelompok mana? Kelompok 3 dulu ya. Silakan kelompok 3. Tolong diperhatikan presentasi dari ke atas. Tolong kalian perhatikan presentasi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang rukun wakaf yang telah kami rangkum, yaitu rukun wakaf adalah yang pertama wakif atau orang yang mewakafkan harta, yang kedua mauquf atau harta yang diwakafkan, yang ketiga mauquf alaih pihak penerima, yang keempat sirah atau ucapan pernyataan wakaf. Jelas? Jelas. Ada yang ingin bertanya? Silakan kelompok 4. Izinkan kami bertanya. Suaranya yang keras. Izinkan kami bertanya, apa saja syarat-syarat wakif? Baik, terima kasih. Syarat-syarat wakif adalah yang pertama, berstatus sebagai orang yang sah melakukan tabarruk atau sumbangan sukarela. Yang kedua, dilakukan secara sukarela, bukan karena paksaan. Yang ketiga, tidak sedang berada dalam status mahjur atau diblokir dalam urusan keuangan. Kasih semangat untuk kelompok. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat yang berbeda. Tadi sudah cewek ya. Sekarang kelompok cowok. Kelompok 1, silakan. Tolong perhatikan juga untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1, sebelum presentasi sehat.
Alhamdulillah. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang syarat mauquf alih. Syarat mauquf alih ada 3. Yang pertama, harus merupakan pihak yang ada saat akad wakaf berlangsung. Yang kedua, harus merupakan pihak yang memungkinkan untuk memiliki ahlan litamlik. Yang ketiga, harus merupakan pihak selain diri sendiri, bukan untuk si wakif itu sendiri. Jelas? Udah paham ya? Karena tadi kelompok 3 ada yang bertanya, kita juga kasih kesempatan untuk kelompok lain bertanya. Ada yang bertanya? Apa yang mau bertanya kepada kelompok 1? Silahkan. Izinkan saya bertanya. Suaranya yang keras. Semisalnya kita mempunyai hewan kesayangan seperti kucing, apakah kita boleh mewakafkan harta kita kepada kucing tersebut? Baik, terima kasih. Jawabannya tidak bisa karena binatang tidak bisa memiliki harta. Benar? Benar. Semangat dulu. Baiklah, terima kasih atas partisipasi kalian dalam berdiskusi. Kemudian tentang dasar hukum wakaf itu ada dalilnya dalam surah Al-Baqarah ayat 267, Ali Imran ayat 92, begitu juga ada hadis riwayat Bukhari dan riwayat Muslim. Begitu juga dengan rukun wakaf. Rukun wakaf ada berapa? Ada wakif apa saja? Mauquf alih dan sirat wakaf. Begitu juga dengan syarat-syarat wakif. Bersatu sebagai orang yang sah melakukan tabarru, dilakukan secara sukarela bukan karena paksaan, tidak sedang berada dalam status mahjur. Tahu ini kan mahjur kan? Orang yang sedang diblokir dalam urusan keuangan. Tidak boleh dari orang kafir, boleh dari orang yang sebagian dirinya merdeka, boleh dilakukan oleh wali atas nama orang yang berada di bawah perwakilannya. Misalnya kita sewakaf sama ayah kita boleh. Kemudian syarat mauquf, harta yang kita wakafkan apa syaratnya? Harta tersebut harus berupa sesuatu yang bisa diambil manfaat. Jangan barang yang tidak ada manfaat. Yang kedua, harta tersebut harus merupakan benda yang konkret, jangan dalam khayalan. Misalnya kita wakaf, saya mewakaf planet Merkurius, boleh? Kan? Kita jangan lihat. Yang ketiga, harta tersebut harus dimiliki secara penuh oleh wakil. Syarat mauquf alih, tahu mauquf alih? Orang yang menerima mauquf alih, pihak yang menerima wakaf itu ada 3. Harus merupakan pihak yang ada saat akad wakaf berlangsung, harus merupakan pihak yang memungkinkan untuk memiliki. Yang ketiga, harus merupakan pihak selain diri sendiri. Kita tidak boleh wakaf untuk diri sendiri. Aku wakaf buat sendiri aja. Enggak boleh. Sigat wakaf. Bagaimana kita lafazkan wakaf? Boleh syar'i, boleh secara kinayah. Hikmah wakaf. Ada dari segi, kalau kita dari segi aspek ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, pahala jadi dari segi aspek sosial bisa membantu kaum duafa, meningkatkan solidaritas sosial. Begitu juga dari aspek ekonomi bisa mengurangi ketimpangan ekonomi. Terima kasih. Ada yang mau ditanya lagi? Tidak, jelas ya? Kita tutup, kita akan mengambil kesimpulan mengenai materi wakaf tadi ya. Wakaf, dengan kata lain, wakaf adalah bentuk amal jariah di mana suatu harta diserahkan untuk kepentingan umum atau untuk ibadah dan manfaatnya terus mengalir meskipun, ini yang perlu diingat, meskipun kepemilikan atas harta tersebut sudah dilepas. Kita sudah mewakafkan, manfaatnya akan terus mengalir. Misalnya kita ada mau kucing hewan kesayangan, mau kambing, mau buaya, boleh nggak kita
wakaf untuk dia? Enggak, ya kan? Kenapa? Karena hewan itu tidak punya harta. Bagus sekali. Kalau sudah jelas, berarti Bapak akan untuk menambah nilai, Bapak akan kasih kalian evaluasi, ya. Ini tolong dijawab di kertas. Ini tugas mandiri ya, per orang. Ada yang punya pulpen lebih, tolong kasih pinjam, tolong kasih buat kawan. Ini pertanyaannya sudah Bapak tulis di situ, tolong dibaca, dikerjakan secepatnya. 3 orang yang duluan mengumpulkan tugas akan Bapak tambah nilai 50. Selamat bekerja. Kasih pulpen buat kawan. Kalau ada yang tidak jelas soalnya boleh bertanya. Ada yang sudah siap? Kalau sudah siap, kumpulkan sama-sama. Ada yang sudah siap? Ya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Baiklah, jadi soal untuk di sekolah, kalian ingin menambahkan nilai? Ingin. Kalau ingin menambahkan nilai, Bapak tugaskan kalian membuat poster tentang wakaf, informasi tentang wakaf. Tidak usah di kertas yang besar, bukan poster, semenarik mungkin, sebagus mungkin. Paham kan? Itu nanti kalian kerjakan di rumah, kita kumpulkan dulu. Baiklah. Untuk hari ini kita cukupkan di sini, cukupkan sampai di sini. Insya Allah minggu depan akan kita sambung lagi tentang hibah. Ya, minggu depan kita akan belajar tentang hibah. Nah, kalian sebelum kita belajar hibah, nanti kalian baca-baca di rumah tentang hibah. Ada yang bertanya lagi? Tidak ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.